Selamat siang. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Indi Palimbong, NIM 2023-59010. Dan di samping saya, perkenalkan, nama saya Nomor Sekalian Rumbia, NIM 2023-59009. Di sini kami akan mempresentasikan materi siklus nitrogen dan fiksasi nitrogen pada tanaman legum, formasi nodul atau bintil akar, rhizobium dan asetobakter, yang merupakan mata kuliah pengantar ilmu pertanian di bawah dosen pengampu Bapak Hengki Lukas Wamrau, SPD, MSc, dengan peserta pada presentasi pada hari ini yaitu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, dan Pendidikan Matematika. Jadi kita lihat dari materi kita pada hari ini yaitu siklus nitrogen, di mana nitrogen merupakan komposisi terbesar yang ada di atmosfer. Di atmosfer terdapat beberapa gas, di antaranya ada nitrogen, oksigen, dan argon. Nitrogen merupakan penunjang penting bagi kehidupan, baik itu pada tumbuhan, hewan, manusia memerlukan nitrogen untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Baik teman-teman, di sini ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen atau N2 terjadi di udara. Ada beberapa prosesnya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini ada jenis tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan. Di sini ada akarnya. Pada akar ini ada bintil-bintil. Kemudian prosesnya yaitu bakteri difiksasi nitrogen. Pada bakteri difiksasi nitrogen ini ada dua jenis bakteri, yaitu bakteri rhizobium dan bakteri azobakteri. Kemudian pada tahap selanjutnya di sini teman-teman mungkin ada yang tahu kenapa ada hewan dan ada tumbuhan pada gambar kami? Tidak tahu. Oke, untuk itu kami akan memberitahu hewan dan tumbuhan ketika mereka mati, mereka akan dikomposer atau mengalami pembusukan. Nah, dibantu oleh bakteri dan fungi. Ada gambar bakteri dan ada gambar fungi. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu amonifikasi atau pembentukan amonium dan amonia. Teman-teman bisa lihat di sini ada amonium NH4+. Kemudian di sini ada bakteri nitrifikasi. Nah, bakteri nitrifikasi ini kemudian mengalami perubahan yang namanya nitrat, jadi disebut sebagai bakteri nitrifikasi. Kemudian di sini ada gambar bakteri, ada mengalami dua proses. Proses yang pertama, bakteri ini, nitrat ini akan mengalami proses asimilasi atau kembali kepada tumbuhan, dan proses yang kedua disebut sebagai bakteri denatrifikasi atau kembalinya ke udara. Jadi kesimpulan dari materi siklus nitrogen itu yang dimana siklus nitrogen terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah fiksasi nitrogen atau pengikatan nitrogen dengan bakteri. Kemudian tahap kedua itu ada dekomposisi yang dimana proses pembusukan antara hewan dan tumbuhan yang dibantu oleh bakteri dan fungi. Kemudian ada tahap ketiga adalah amonifikasi, yaitu pembentukan amonium. Kemudian tahap ketiga yaitu nitrifikasi, pembentukan nitrit. Kemudian tahap keempat ada nitrifikasi atau pembentukan nitrat. Terus yang kelima ada tahap asimilasi, gas yang dikembalikan ke tumbuhan. Kemudian tahap yang terakhir adalah denatrifikasi, yaitu gas yang didaurkan ke udara. Baik teman-teman, di sini ada gambar kedua yaitu fiksasi nitrogen pada tanaman legum formasi nodul atau bintil akar, rhizobium dan acetobakteri. Nah, teman-teman, tanaman legum ini ada tanaman legum itu pada kacang-kacangan atau polong-polongan, hanya pada tanaman-tanaman tertentu saja. Lalu berinteraksi dengan bakteri yang namanya rhizobium. Kemudian rhizobium ini mengikat nitrogen atmosfer N2 dan mengubahnya menjadi amonium atau NH3 yang dapat diubah menjadi asam amino dan senyawa nitrogen. Selanjutnya,
fiksasi nitrogen pada tanaman legum melibatkan proses formasi nodul bintil akar Rhizobium dan Acetobacter yang merupakan tempat hidup bagi bakteri Rhizobium dan Acetobakteri. Yang dimana bisa kita lihat proses fiksasi nitrogen pada tanaman legum itu dimulai ketika bakteri Rhizobium terinfeksi masuk ke dalam akar tanaman legum melalui akar lateral. Kemudian di dalam akar bakteri Rhizobium itu diferensiasi kemudian membentuk struktur nodul dan bintil. Jadi mengapa di sini di akarnya itu ada bintil-bintil, karena itu merupakan bintil-bintil atau nodul pada akar tanaman legum. Kemudian pada proses fiksasi nitrogen ini dibantu juga oleh bakteri Acetobakteri. Nah, bakteri Acetobakteri ini fungsinya untuk mengoksidasi senyawa organik menjadi nitrogen oksida. Kemudian di dalam pembentukan bintil akar itu dibantu oleh gen. Adapun gennya itu gen A, gen D, gen C, dan gen D. Nah, dari materi fiksasi nitrogen pada tanaman legum, adapun kesimpulannya yaitu proses fiksasi nitrogen pada tanaman legum itu dibantu oleh bakteri Rhizobium atau Acetobakteri. Kemudian proses fiksasi nitrogen ini dimulai ketika bakteri Rhizobium itu masuk ke dalam akar lateral, kemudian di dalam akar tersebut membentuk bintil atau nodul. Jadi teman-teman, itulah tadi sedikit presentasi kami terkait materi siklus nitrogen dan fiksasi nitrogen pada tanaman legum, formasi nodul atau bintil akar, bakteri Rhizobium dan Acetobakteri. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.